tabel berikutnya halaman 4 itu lebih ke sisi mental, emosional, dan energetik. Tentu pada saat kita melakukan latihan yang bersifat dinamis, kita di sana melatih ketangkasan, melatih kemampuan kita untuk bergerak cepat, bertindak cepat, kemudian kewaspadaan. Di sana juga ada motivasi. Oh, teman saya bisa nih, saya masa nggak bisa gitu kan? Biasanya teman saya bisa nih pose ini. Jadi itu menjadi motivasi untuk kita meraih sebuah kemajuan. Misalnya saya merasa saya masih kurang nih posenya, teman saya aja bisa gitu kan? Jadi kita ada motivasi berjuang di sana untuk mengubah keadaan. Jadi itu adalah energi yang. Kalau kita hanya terfokus pada energi ini, kita akan terus-menerus merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita raih, harus kita dapatkan, harus kita rubah. Jadi kalau tidak diseimbangkan, di sana memunculkan keinginan serakah. Selalu ingin lebih, selalu merasa tidak cukup. Jadi pada saat dia menjadi imbalance, berlebihan energi yang akan membuat kita seperti itu. Oh, dia punya itu, saya masa enggak gitu kan. Nah, jadinya kalau berlebihan itu jadinya iri. Gitu ya. Jadi diseimbangkan dengan sisi yang tabel sebelah kiri. Bagaimana saya merasa cukup? Oke, saya tidak bisa melakukan pose nih. Saya berikan usaha saya untuk melakukan pose. Tapi ternyata setelah latihan sekian lama, latihan 3 tahun, posenya kagak nambah-nambah gitu kan. Posenya stuck di sini, nggak ada progres. Kalau kita fokus pada progres ini, kita akan blaming apa yang salah dengan tubuh saya gitu kan. Ini gurunya nih nggak becus nih ngajarin gitu kan. Saya masa pose gitu aja nggak bisa gitu kan. Tetapi pada saat kita sudah mulai menyadari bahwa ya memang mungkin struktur tubuh saya untuk pose ini inilah maksimalnya. Jadi kalau memang ini posenya, saya sudah memberikan usaha terbaik saya untuk berlatih, tetapi ternyata saya tidak mendapatkan progres lagi di sini. Ya nggak apa-apa, ini tubuh saya yang berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa, saya puas, saya terima kondisi ini, karena ini adalah sesuatu yang menjadi milik saya. Di situ akan memberikan keseimbangan supaya kita tidak blaming, kita tidak menyalahkan keadaan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Kita merasa tidak sempurna karena kita membandingkan sama orang lain. Katanya rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Gitu ya, jadi rawatlah rumput sendiri, gak usah ngelirik rumput tetangga. Jadi di situ sisi dari yin ini yang seperti kalian lihat di sana. Di sana tidak terikat akan hasilnya seperti apa. Kemudian di sana ada rasa penerimaan. Iya, tubuh saya sempurna apa adanya. Dan saya puas dengan ini. Tuhan sudah memberikan saya tubuh yang sempurna. Yang bisa saya lakukan ya saya syukuri keadaan ini. Jadi itu yang lebih banyak saya ingin tekankan di latihan yin. Bukan mengenai posenya. Pose itu hanyalah alat, sarana. Kemudian di sana pada saat kita diam di pose, biasanya saya minta mereka yang ada di kelas untuk mengamati nafas, mengamati sensasi yang terasa di tubuh, mengamati aktivitas pikiran, emosi. Oh, hari ini kok saya rasanya happy ya. Oh, hari ini kok saya rasanya marah. Apa yang buat saya marah gitu kan? Hari ini, besok mungkin saya kok rasanya di sini nggak jelas gitu. Pengen makan apa tapi nggak tahu apa gitu kan? Itu adalah hal-hal yang sering tidak kita sadari. Nah, pada saat kita diam, di sana kesempatan untuk memberi perhatian pada diri yang mungkin sebelumnya kita nggak meluangkan waktu. Karena pada saat kita diam, anggap nih saya lagi sibuk gitu kan, punya waktu istirahat sebentar, yang kita lakukan apa? Buru-buru cek HP kan. Tadi di Instagram ini opa-opa favorit saya jangan-jangan posting gitu kan. Ibaratnya saya lebih mendedikasikan waktu dan energi saya untuk sesuatu yang ada di luar diri saya. Dan kadang gitu, karena kan kita merasa semua orang lah ya punya insecure, ada rasa enggak sempurna gitu, dan kita
cenderung ingin menutupi hal itu. Atau mungkin saya lagi ada masalah, saya nggak ingin ada orang tahu punya masalah, atau saya menunjukkan, atau saya pun tidak ingin menganggap ada masalah, ya anggap aja nggak adalah masalah gitu, saya happy kok gitu kan, everything is okay gitu. Padahal mungkin tidak gitu kan. Jadi kesediaan kita pada saat kita bersedia untuk mendengarkan apapun itu yang ada di dalam, apakah kita lagi bahagia, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi rileks, kita lagi tegang, disadari. Hanya satu sebenarnya yang diminta oleh diri kita, disadari. Coba aja kalian gak dikasih perhatian, kesel gak sih? Ulang tahun gitu suaminya gak ngasih perhatian gitu kan, kagak inget lagi gitu kan, ulang tahun kan setahun sekali gitu kan. Ya kali ulang tahun tiap bulan gitu ya. Jadi pada saat kita merasa tidak diberikan perhatian, di sana kan ada rasa tidak bahagia kan, kita kurang perhatian gitu. Nah tubuh kita juga sama, sel-sel di dalam diri kita pada saat kita tidak berikan perhatian, di sana ada sensasi ketidakbahagiaan itu. Pada saat kita memberikan perhatian bagi tubuh, oh di sana kok ada rasa sakit ya, perasaan tadi nggak ada gitu, karena mungkin kita luput saja gitu. Nah pada saat kita mulai menyadari tubuh ini sensasi-sensasi yang terasa, kita bisa cepat memberikan perhatian. Apa nih yang bisa saya lakukan? Di sini kok sakit ya gitu kan, misalnya. Jadi tidak sampai rasa sakit itu membesar baru kita berikan sebuah perhatian. Nah ini yang ingin kita address pada saat kita diam pada satu pose.